Oke, halo teman-teman. Yuk balik lagi di Kak Nyot Explore ya. Kali ini di segmen P3 ya. P3. Podcast petualangan pendakian ya, podcast petualangan pendakian. Jadi untuk segmen kali ini kita ada di segmen P3 di mana kita akan berbincang-bincang masalah pengalaman di petualangan pendakian. Ya, bagaimana keseruannya, terus apa yang kita bahas, ikuti terus, jangan pakai di skip. Untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik like, subscribe, and share ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak lagi yang gabung and support channel Kak Nyot Explore. Oke, jadi pada podcast kali ini kita akan membahas masalah pendakian atau wisata religi yang kemarin ya, yang sempat kita upload. Ada 3 part kemarin, yaitu wisata religi di Gunung Arjuna. Kalau secara tidak langsung itu adalah rute pendakian ke Gunung Arjuna via Tambak Sari atau via Purwosari biasanya. Kalau teman-teman banyak terkenalnya itu via Purwosari. Ya, jadi terus di sini juga kita pengen share masalah pendakian, tapi bukan sesuatu yang ini ya, sesuatu yang momok atau yang menakutkan ya pendakian, apalagi di Gunung Arjuna, karena akhir-akhir ini atau belakang-belakangan ini ramai disebutkan bahwa Gunung Arjuna itu gunung yang angker lah, gunung yang banyak setannya lah, atau yang ya seperti itulah ya. Jadi kita akan langsung berbincang-bincang dengan narasumber, yaitu salah satu teman kita yang ikut dalam pendakian atau wisata religi yang kemarin. Oke, dengan siapa? Boleh silakan diperkenalkan dulu. Oke, saya Lintang. Kemarin juga ikut pendakian di Arjuna ya. Di situ sama teman-teman juga. Saya manggilnya apa nih? Bang Kak. Boleh Mas. bebas. Boleh Kak aja Kak. Biar Gitu ya. Oke, Kak Nyot. ya, oke Kak Nyot. Ya itu, saya ikut pendakian Kak Nyot, lumayan seru juga ya. Jadi apa aja ini di sana? Mungkin ini sebelumnya tadi kan udah memperkenalkan diri. Nah, namanya Kak Lintang tadi ya. Ya. Kak Lintang yang ikut kita ke pendakian kemarin. Sebelumnya kita pengen tahu basicnya Kak Lintang sebelumnya sudah mendaki kemana saja, terus pengalamannya seperti aja, mungkin boleh di-share. Waduh, kalau saya mendaki mungkin nggak sebanyak Kak Nyot sendiri ya. Saya masih dibilang pemula juga enggak. Tapi kalau dibilang profesional juga enggak banget gitu. Gunung mana aja kalau boleh tahu. Pendakian dari Kak Lintang ini. Pengalaman. Mungkin Semeru 2 kali mungkin ya. Semeru 2 kali. Arjuna ini kemarin yang kedua, 2 kali juga. Terus Lawu sudah bolak-balik 3-4 kali. Terus ada gunung-gunung kecil-kecil kayak Kuda, Welirang, terus apa aja di Mojokerto itu ya. Banyak. Kalau bukit mungkin banyak ya. Bukit karena banyak. apa ya? Bukit untuk dekat-dekat ini itu sudah dibilang gunung ya. Padahal Iya. sebetulnya itu belum gunung ya, masih bukit ya. Anak gunung lah kasarannya. Cuman banyak yang sudah disebut gunung, padahal aslinya bukan gunung, cuman gunung-gunung yang menempel di gunung yang besar ya. Kayak kemarin di Pacet itu apa? Di Cangar itu Loroan. Gunung Loroan. Itu mungkin bilang gunung juga 100 kilo. Iya, 100 kilo. cuman 1000 mdpl kalau nggak salah Loroan itu. 100 meter gitu naik turun. Iya. Karena memang statnya yang di Cangar itu sudah tinggi, jadi mungkin di Loroan itu kalau ketinggian mdpl-nya mungkin sekitar 1000-an ya.
Tapi kalau dibilang gunung sih bukan gunung sebenarnya, itu cuman bukit ya. Bukit-bukit di sekitar Gunung Arjuna Welirang kalau di situ. Tapi tetap seru. Kadang kita ke gunung itu ada yang buat sosialitas saja, ada yang hanya ingin mencari suasana gunungnya mungkin ya, sendiri naik gitu. Saya juga heran. Kalau saya pribadi emang kalau naik gunung emang nyari momen sama teman-teman gitu. Jadi kalau naik sendiri ya mending enggak deh, nyari teman dulu baru naik gitu, biar bisa ketawa-ketawa. Kalau ketawa sendiri di gunung kan ya lucu gitu. Iya, iya benar. Ya, jadi mungkin bisa sedikit kita simpulkan bahwa Kak Lintang ini memang ini ya basicnya itu mendaki gunung untuk mencari suasana baru bersama teman. Ya, jadi suasana yang di kota atau di tempat kerja biasanya yang hiruk pikuknya terlalu bising lah, bisa dikatakan terlalu bising. Dia mencari suasana baru yang tenang, mungkin yang agak sunyi, yang berbeda, tetap bersama teman-teman. Ya, jadi mungkin itu sedikit dari basicnya Kak Lintang. Tadi gunungnya banyak sekali, dari Semeru, terus Arjuna ini bahkan yang kemarin itu yang kedua, terus Welirang juga mungkin ya. Welirang. Welirang karena memang Welirang kan dempetan ya, bukan dempetan, menempel, hampir menempel dengan Gunung Arjuna. Satu rute juga bisa ya, satu rute. Terus ada bukit-bukit dari Lorokan, Pundak, dan lain-lain. Jadi mungkin next lah kita bikin trip pendakian ke gunung-gunung lain atau ke bukit-bukit lain. Oke, langsung saja kita masuk ke inti podcast kali ini, yaitu membahas tentang pendakian atau wisata religi yang kita lakukan kemarin. Saya minum ya? Boleh, silakan. Santai aja, santai. Merokok juga boleh, tenang aja. Ya, jadi sedikit banyak seperti itu kita akan masuk ke sesi apa ya, penjembleng-blengan, penjabaran atau ya pengalaman lah intinya, share pengalaman wisata religi kemarin atau pendakian ke Gunung Arjuna kemarin. Rokok boleh silakan, aku tak nyeruput kopinya sih. Ini pernah ada teman saya dari Bali nih bingung kalau ngopi kok pakai lepek gitu. Mungkin di Bali nggak biasa gitu ya. Kalau di Jawa mungkin lepek gunanya untuk apa ya ini? Kopi dituang biar cepet dingin. Ya, mungkin itu sedikit apa ya? Perbedaan kultur ya, kebiasaan, kebiasaan, lingkungan ya. Jadi kalau di Bali itu tadi lepek itu mungkin gunanya untuk apa ya? Memegang cangkir yang panas biar nggak kepanasan. Tapi kalau kita biasanya di sini dituangkan kopinya atau teh atau minuman yang panas tadi supaya tidak terlalu panas untuk dinikmati. Biar cepet dingin. Oke, jadi langsung kita masuk ke pengalaman yang kemarin, dari awal berangkat sampai akhirnya turun pulang kemarin. Kemarin mungkin kalau dibilang persiapannya agak lama juga ya, soalnya dari prepare teman-teman, kesibukan teman-teman juga ada yang masih ngajar, ada salah satu juga teman dosen juga ya, masih ngajar di kampusnya. Terus ada yang lagi persiapan tempatnya jauh juga, perjalanan dan sebagainya. Yang jelas kita kemarin itu sampai agak lama, jadi sampai di Pandaan ya, sampai di Purwosarinya. Purwosarinya itu sudah malam. Jadi berangkat dari sini maghrib sampai sana malam. Malam itu ternyata loketnya tutup. Waduh, ini tutup gimana ini? Kita bingung. Jadi adalah salah satu leadernya. Jadi kalau mendaki emang harus ada leadernya ya. Ketika ada situasi genting gitu, yang menentukan nggak banyak orang, tetap keputusan di leadernya gitu. Nah itu kemalaman loketnya tutup, mau nggak mau kita bermalam di sana gitu ya.
Ya, jadi pas kemarin itu kita berangkat startnya dari Surabaya, jadi ke Purwosarinya atau ke pos pendakian di Tambak Sari itu memakan waktu sekitar 2 jaman, yang pada endingnya kita sampai di pintu registrasi itu sekitar pukul 9 kalau nggak salah ya, 9 malam. 9 malam. Dan ternyata pintu registrasinya itu sudah tutup karena untuk registrasi online atau untuk teman-teman yang mungkin nantinya registrasi online masalah mendaki ke Gunung Arjuna yang melalui pos Tambak Sari atau via Purwosari, di situ pos registrasinya bukanya pukul 7 atau setengah 8 pagi, itu sampai tutupnya jam 4 sore. Itu registrasinya sudah ditutup, jadi nggak ada yang registrasi ulang atau perizinan setelah jam 4 sore itu tadi. Jadi nggak ada yang berangkat malam lah intinya, jadi seperti itu. Tapi kemarin sempat Kak Nyot, sempat kita kepikiran untuk nerobos saja gitu ya. Iya. Tapi alangkah tidak bijaksananya gitu kalau kita nerobos. Alah nggak apa-apa, ke Bennett setahun kita juga belum tentu naik di tahun ini lagi gitu. Tapi kita nggak ini ya, nggak, memang kalau aturan itu memang harus dijaga gitu ya. Kalau memang aturannya registrasi ya harus registrasi, karena kalau ada apa-apa tidak ada yang bertanggung jawab juga di sana gitu. Apa sih yang kita tahu dari gunung? Nah ya, jadi mungkin untuk teman-teman yang mau mendaki gunung ya diusahakan lah, wajib lah untuk registrasi online. Supaya apa? Supaya kita dan orang-orang perizinan di perizinan itu tahu bahwa kita sedang ada di gunung tersebut. Ya. Jadi kalau ada apa-apa ataupun tersesat selama beberapa hari, itu ada yang tahu. Jadi tidak sampai berlarut-larut lah. Jadi ada yang merescue, yang menyelamatkan kalau kita tersesat. Karena memang itu include di tiketnya kayaknya. Itu ada apa sih namanya? Asuransi. Iya. Ya kalau bahasa gaulnya itu simaksi ya. Simaksi. Ya. Jadi kalau ada apa-apa di sana ada yang jemput lah. Karena memang motor trail khusus warga sana juga masih bisa naik sampai titik pos berapa gitu. Oke. Ya jadi saat di sana berarti menginap ya, kita menginap sampai pagi harinya. Sampai pagi harinya hari apa ya? Hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya. Hari Sabtu ya. Pagi hari Sabtu. Di hari Sabtu kita menginap pas di depan pos itu ada warung. Jadi itu buat informasi lagi nanti, ada warung di depan itu. Pak siapa sih, saya lupa namanya. Tuh beliaunya bilang, "Oh, ini saya naik turun, saya naik ini 6 jam bisa ini." Biasanya gitu, kita mikir, kita naik kemarin 6 jam. Oh, Ya mungkin kalau yang sudah terbiasa itu 6 jam, tapi untuk kalau teman-teman yang baru ya spare waktunya agak lebih panjang lah. Jadi mungkin bisa sampai 2 kali lipat. Misalkan estimasinya 6 jam bisa jadi 12 jam mungkin. Karena apa? Karena kalau yang sudah biasa mungkin istirahatnya lebih pendek, tapi kalau yang tidak terbiasa, yang belum pernah, apalagi belum pernah ya, pasti istirahatnya itu lebih panjang. Iya. Jadi mungkin itu yang mempengaruhi. Terus kemarin kita menginap, setelah itu paginya kita mulai registrasi. Memang ada beberapa yang teman-teman pendaki juga di sana yang ikut registrasi paginya ya. Ada yang datang pagi, ada yang datang malamnya. Memang niat pagi. Kalau kita emang niat malam, ternyata dapatnya pagi, ya udah kita berangkat pagi. Pagi kita naik mulai dari pos, nah turun itu sampai ke pos 1 kalau nggak salah kayaknya, bisa naik motor ya. Ya, hampir dari pos perizinan sampai ke pos 1. Pos 1 di Goa Ontobugo. Ya, Ontobugo. Di dekat situ itu bisa naik untuk motor, kendaraan roda 2. Cuman untuk kendaraan roda 4 yang mungkin teman-teman berangkatnya naik mobil,
itu parkirnya dia nanti di pos registrasi. Jadi kalau pakai motor itu bisa naik sampai hampir pos 1. Dekat untuk parkiran motornya itu cuman 100-200 meter sudah sampai di pos 1 Goa Ontobugo. Jadi untuk paginya itu berarti kita kemarin itu langsung sampai di Goa Ontobugo. Bagaimana pengalamannya di Goa Ontobugo itu gimana? Di pos 1 itu kan ya? Iya, pos 1. Goa Ontobugo itu memang seru. Banyak yang di sana itu sudah mulai didirikan beberapa warung untuk karena memang di sana itu ada sebagian yang wisata religi, ada sebagian yang memang mendaki. Kalau kita alih-alih mendaki, namun akhirnya Wisata religi. Semi wisata religi lah. Karena memang di sana kan wisata religi, jadi dibangun warung-warung yang untuk parkir, yang untuk apalagi ya, untuk istirahat. Jadi masih kondusif di pos 1 itu. Masih aman lah ya. Ya. Bagi yang nggak niat sampai puncak, di situ prepare dari situ juga oke gitu. Walaupun dari pos perizinan ada beberapa yang berjalan juga ya, mungkin mereka bawa mobil gitu, jadi Ya, jalan ada yang jalan. Tapi lumayan itu kalau jalan. Ya, kalau jalan memang. Saya lihat orang jalan, kita naik motor gitu. Wah, ini lumayan kalau jalan ini. Mending kalau bisa diakses motor juga nggak masalah ini. Lumayan dapat free apa? Free pass sedikit ya. Pas. Jadi sampai pos 1. Itu mungkin estimasi kita di pos 1 itu sekitar pukul berapa ya? 8-9-an mungkin ya. Iya, sekitar pukul 8, 9 pagi. Hari Sabtu itu. Nah, dari pos 1 itu ke pos 2-nya itu sudah lumayan lah. Ke pos 2 di pos ini ya, pos 2 kemarin itu di daerah Di apa sih namanya? Yang bukan, belum sampai Bukan sih. situ. Jadi yang dekat Sendang Dewi Kunti. oh iya. Nah, di pos 2 yang Sekutrem ya. Putrem. Di situ di yang Sekutrem itu suasana sudah enak ya, sejuk ya. Sejuk. Karena pepohonan sudah mulai rapet, sudah mulai banyak. Rimbun banget itu. Gimana pengalamannya di pos 2 itu? Di pos 2 ini memang banyak didirikan shelter gitu ya. Jadi kita kalau Pondokan, kalau bahasa di sananya itu pondokan. pondokan ya, ya. Saya tahu shelter. Di pondokan banyak dibangun pondokan. Jadi kita bisa istirahat, tinggal pilih di pondokan mana yang memang kita sesuai. Juga ada pemandiannya kalau nggak salah. Pemandian. Ya, kalau pemandian itu di Sendang Dewi Kuntinya. Sendang Jadi, Dewi Kuntinya agak turun gitu. Agak turun, ada bak besar memang dari sumber airnya. Sendang Dewi Kunti dibangun tempat ibadahnya ada, tempat toiletnya juga banyak. Jadi nyaman lah kalau di pos 2 ini. Tuh, termasuk sumber air yang masih besar di sana. Sumber airnya masih banyak Melimpah banget di sana. di pos 2. Jadi untuk teman-teman yang lewat Purwosari ini ke Arjuna, ya kalau mau isi ulang air di pos 2 masih banyak lah airnya. Banyak banget melimpah. Oh, suasananya di situ gimana? Kalau suasana di pos 2 ini emang karena saya naik gunung itu jarang ketemu yang ini ya. Banyak tempat ritualnya mungkin kalau saya bilang Iya, gitu ya. Di sana kan di Arjuna kan saya awalnya kaget. Itu beberapa tempat apa sih istilahnya itu? Petilasan. Petilasan ya. Beberapa petilasan yang memang banyak dupa yang masih nyala-nyala gitu. Ya nggak masalah kan di sana memang kepercayaan sana ya, kita wajib menghormati. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di sana
memang saya sempat kaget, tapi lama-lama semakin naik semakin terbiasa gitu loh. Oh, ketemu lagi petilasan gitu. Jadi petilasan itu banyak banget Kak. Ya. Seru gitu. Jadi dari Dewi Kunti ya, dari Dewi Kunti itu jalannya itu agak belok ya, agak belok. Jadi kalau memang mau nyampe pos 2 mau ke Dewi Kunti itu nggak mengikuti rute pendakian, tapi kita harus agak jauh menyimpang dikit sama rute pendakian. Baru setelah itu kita kembali lagi ke pos 2 ke yang Sekutem tadi. Baru kita melanjutkan ke pos 3-nya. Tapi uniknya gini Kak, walaupun banyak petilasan seperti itu, tapi suasananya tetap sejuk, tenang, hening. Ya suasana hutan gitulah. Iya, suasana hutan. Walaupun seperti itu, kita enjoy lah di sana. Mungkin sampai di pos 3 kan nggak jauh ya dari pos 2. Iya, nggak jauh. Hanya mungkin berapa ratus meter, cuman treknya sudah agak mulai naik. Tapi mulai dari pos 2 ini rutenya rute hutan. Kalau dibilang rute hutan itu jalurnya itu jalur tanah, terus batunya juga batu-batu besar ya. Jadi bukan rute-rute makadam atau paving ya. Jadi sudah rute tanah di situ. Itu sampai di pos 3 itu cuma ada petilasan yang Sakri ya, dari yang Sakri, dan mulai dari situ baru kita masuk ke hutan yang sudah sangat-sangat memang lebat ya. Banyak nyamuknya juga. Iya, mungkin sampai ini jarang cahaya matahari masuk itu sudah sedikit. Oh iya. Udara pun sudah berbeda. Jadi kalau biasanya kan kalau nggak ada pohon, angin itu masih kenceng. Tapi kalau udah dimasuk hutan, itu udah cahaya sedikit yang masuk, angin pun tidak terlalu kenceng. Yeah. Jadi mungkin banyak nyamuk tadi ya, akhirnya yang membuat banyak nyamuk di situ. Nyamuknya besar-besar, gigitnya tuh sakit banget itu. Iya, jadi bikin pentol. Iya, kita istirahat itu nggak nyaman dah di situ. Jadi mungkin pengalaman juga nanti kalau ke sana lewat pos 2 ke pos 3 itu kan ribut banget. Kita istirahat gitu udah dikerubuni nyamuk, jalan lagi dah biar nyamuknya ketinggalan. Ternyata di depan nyamuk lagi. Ya, jadi mungkin tidak disarankan ya dari pos 2, pos 3, perjalanan mulai pos 2 ke pos 3, terus nantinya ke pos 4 itu mending jangan ngeres atau istirahat terlalu lama ya. Iya. Karena pasti digangguin nyamuk-nyamuk nakal. Selama boleh tapi nggak nyaman aja. Iya. Lanjut, berarti gini kita sampai di pos 4 ya. Pos 4 itu Eyang Semar. Ya. Di pos Eyang Semar yang banyak banyak pondokan, plus kalau di konten yang kemarin yang wisata religi itu aku sempat nyebut pos ijo, ada pos ijo di situ. Itu gimana? Di pos Eyang Semar ini gimana? Pos 4-nya? Pos 4 di Eyang Semar. Eyang Semar itu yang ini ya. Yang ada pos ijo, terus ada banyak burung. Kita disamperin iya. burung. Oh, itu di pos Eyang Semar itu lebih nyaman lagi daripada pos sebelumnya. Nggak tahu karena apa ya, mungkin karena tempatnya yang walaupun pondokannya nggak terlalu banyak, nggak sebanyak sebelumnya. Cuman ada berapa? Cuman ada 2 kan? Oh, 3 sama 1 yang pos hijau itu, jadi 4 lah. Ya sekitar 4. Tapi di sana lebih nyaman. Kita lebih lama istirahat di situ ternyata, karena memang anginnya sejuk, mataharinya bersinar cerah gitu ya. Terus ada banyak beberapa bebatuan yang memang enak untuk dibuat istirahat. Jadi nggak di shelternya, istirahat di batu-batu itu, jadi enak gitu loh. Berarti ini dan pos yang Semar ini menandakan kalau perbatasan kita sudah keluar dari hutan yang rapet tadi ya. Iya. Rapet. Asli nggak ada nyamuknya itu.
Dan dari pos yang Semar ini kita lanjut. Tapi ini Kak, yang asik di situ ada burung-burungnya itu Kak. Nah, iya. Burung-burung ini saya sering temui terakhir saya temui burung apa sih itu? Kalau katanya sih burung jalak ya, tapi nggak tahu itu burung jalak atau burung apa. Mungkin Burung jalak. teman-teman ada yang tahu, coba cek di konten sebelumnya itu bisa terleci itu burung apa itu, burung jalak atau apa, mungkin silakan di komen lah, komen-komen. Itu terakhir saya ketemu burung itu di Lawu Kak. Model-model burung itu banyak. Ternyata mereka itu nggak takut ya. Kalau dideketin terbang sih, tapi kalau kita santai saja, mereka datang sendiri di Lawu itu. Nah, ketemu lagi di Arjuna ini. Berarti ini gunung, burung gunung ini ya. Iya. Burung yang memang apa ya, mendiami atau bersarangnya itu di daerah gunung, Daerah tempat gunung. dingin. Uniknya burung ini kabarnya ya bahwa mitosnya bahwa burung ini penunjuk jalan, bener nggak sih itu? Iya. Saya percaya nggak percaya juga sih, tapi emang mereka ngikuti orang kalau jalan gitu. Ya, kalau ini mungkin kata-katanya itu bisa sebagai penunjuk jalan karena apa? Burungnya itu berbeda dari burung-burung yang lain. Kalau burung yang lain kan menjauhi kerumunan atau menjauhi orang. Tapi kalau di gunung-gunung itu biasanya burung itu malah mendekati. Jadi ya bisa dibilang lah tanda kutip sebagai penunjuk jalan. Jadi seperti itu. Dari pos berapa tadi? Pos 4 ya. Yang Semarnya tadi. Pos 4. Dan dari pos yang Semar tadi sudah kita keluar hutan, baru treknya itu sangat-sangat ekstrim terjalnya. Ekstrim terjal banget itu. Ke pos 5. Gimana mungkin pengalaman dari rute pos 4 ke pos 5 ini, dari yang Semar ke pos 5 Makutoromo. Kalau kita lihat di map ya, di situ ada alang-alang banyak sekali. Estimasi perjalanannya sekitar 1 jam. Tapi 1 jamnya ini 1 jam terjal. Itu nggak terlalu banyak halangan, hanya terjal gitu aja, sama capek gitu aja. Cuma saya suka pemandangannya di sini. Iya, Pemandangannya istimewa sekali, bisa melihat sekeliling. Dari situ sudah bisa kelihatan lah area pemandangan view yang bagus gitu. Ya, jadi sampainya kita di pos 6 pos 5 ya. Pos 5 pos Makutoromo, di Makutoromo. Terus kita sempat di Makutoromo itu kita mungkin sudah sore ya, sudah agak gelap di Makutoromo. Jadi kita memutuskan untuk beristirahat untuk malam harinya supaya besoknya kita bisa lanjut gas lagi. Gimana pengalaman di Makutoromo selama kita datang sampai kita beristirahat sampai besok mau berangkat lagi, bagaimana pengalamannya? Jadi sebelumnya emang kita dengar berita ya, di Indonesia ini ada fenomena dingin banget, itu apa sih namanya tuh? Jadi cuaca itu sedang dingin-dinginnya gitu. Ini waktu pancaroba kemarin ini ya, pancaroba pergantian musim. Ya. Pergantian musim. Yang saya baca juga angin dari Australia yang sana musim salju ketiup ke Indonesia jadi dingin atau gimana. Yang jelas di pos itu Di Makutoromo dingin banget. Ya awal sore sudah masih sejuk ya. Mulai malam semakin dingin. Makin dingin sampai ke tulang-tulang tuh. Mungkin tapi kita ketolong sama itu pondokan ya. Iya, kita beristirahat di pondokan di sana. Iya. Bagi yang bawa tenda mungkin bisa didirikan tendanya untuk menghalang, tapi sepertinya lebih hangat di shelter. Tapi nggak menyarankan di shelter juga sih. Kalau bawa tenda ya didirikan tenda. Karena memang di sana itu area juga luas.
luas, tempat religinya juga puncak religi di situ ya. Belum, masih ada pos selanjutnya. Oh iya, masih ada ke atas lagi ya. Tapi lebih luasan di Makutoromo itu. Ya, jadi kalau bisa dibilang untuk apa ya? Kalau mungkin di gunung-gunung lainnya itu pos bayangan. Oh gitu. Ya, jadi modelnya di Makutoromo itu banyak lahan atau area-area untuk mendirikan tenda di sana. Karena apa? Karena setelah dari pos berapa? Pos 5 Pos 5. di Makutoromo itu sudah jarang. Setelah pos itu jarang untuk area yang luas lah kasarannya. Untuk berbuka tenda itu sudah sulit. Tapi seru di situ. Malam kita tidur sampai beberapa rombongan juga banyak yang kedinginan sampai apa sih kalau kedinginan sampai batuk-batuk itu Menggigil ya. hipotermia sampai dilumuri. Ya, ada mungkin saat di malam itu ada satu rombongan di mana itu mungkin ada yang terserang hipotermia. Tapi ya alhamdulillahnya sudah rombongan tersebut sudah prepare gitu, Ya. sudah siap akan apabila ada anggotanya yang terserang hipotermia. Ini penting juga ini kalau memang tidak ada keadaan darurat selagi kita sudah siap gitu ya. Ya betul. Jadi ingat tetap mau kemanapun kita prepare ya. Mau kita mendaki, mau kita ya kemanapun lah perjalanan kemanapun prepare nomor 1. Oke. Jadi kita sempat bermalam di Makutoromo. Setelah dari Makutoromo kita melewati dinginnya malam, kita lanjut ke pos selanjutnya, pos 6 itu ya. Pos 6. Pos 6 yaitu Sepilar. Pilar. Jadi mungkin perjalanan dari pos 5 ke pos 6 ke Sepilar ini gimana? Dari Makutoromo sampai Sepilar. Perjalanannya nggak jauh ya, cuma tangganya itu yang lumayan gitu. Iya. Dia batu bersusun, jadi batu disusun-susun. Yang kedua banyak apa sih patung, apa sih stupa, arca jejer gitu, jejer sampai atas. Kalau orang budaya itu mungkin tempat itu menarik sekali ya kalau memang suka dengan budaya. Itu arca jejer itu siapa yang buat, sejarahnya bagaimana, itu historinya bagaimana, itu unik sekali untuk sepertinya dan sepertinya belum ditulis itu. Ya, apalagi di ya bisa dibilang di ketinggian di atas gunung lah. Di atas gunung. Siapa yang bikin seperti itu di atas gunung ya? Besar-besar batunya dan itu berbentuk arca gitu ya. Iya. Jadi sampai di Sepilar di atas itu ada 3 pasang pilar itu ya dari situ. Iya. 3 pasang pilar. Saya bayangkan kalau masuk ke pilarnya itu langsung masuk ke zaman Majapahit gitu. Ya jadi mungkin di Sepilar itu seperti mungkin teman-teman yang belum tahu bisa lihat kontennya sebelumnya yang wisata religi itu ada 3 pasang pilar ya, bukan pilar yang tinggi-tinggi, memang pilarnya mungkin tingginya 1,5 meter mungkin ya. Iya. 1,5 meter. Jadi ada 3 pasang pilar. Di situ kalau nggak salah dengar kepercayaannya itu mungkin untuk pasangan-pasangan baru yang supaya apa ya, hubungannya rapat itu banyak yang apa ya dikatakan ya minta pencerahan di situ lah atau seperti apa nggak tahu. Jadi karena kepercayaan berbeda-beda setiap orang atau setiap apa ya, setiap warga kelompok. Jadi mungkin salah satunya itu. Kalau mungkin ada yang lain, teman-teman silakan komen aja. Ya. Jadi di pos berapa? Pos 6 ya. Pos pilar tadi itu ada 3 cabang. 3 cabangan ya. Jadi ke kanan itu di Sendang Derajat. Iya. Ke kiri ke Sendang Widodari. Terus kalau lurus ke atas itu kita ke arah puncak. Ya, dari situ ke Sendang Widodari dulu, bagaimana? Ya kemarin sempat
belok ke Sendang Widodari. Kayaknya sepertinya tuh rute ke Sendang Widodari itu jarang ada yang lewati. Karena memang jalurnya itu sudah ketutup sama daun-daun. Masih rimbun sekali, tapi kalau dilalui juga ada jalurnya. Sampai ke bawah itu terjal nurun tebing. Iya, tebing. Sedikit turun tebing lah. Dan memang kelihatan belum jarang ada yang ke sana gitu. Sampai Sendang Widodari atau Widodaren ya? Sama lah. Sama ya? Widodaren itu tempatnya, kalau Widodari itu bidadarinya. Bahasa Jawanya bidadari. Harusnya kalau saya lihat view-nya, ekspektasi saya tuh di sana itu indah banget. Kalau lihat dari itunya view-nya, indah banget. Ada air terjunnya, air terjun tinggi, airnya bening, mengalir di atas batu, bukan tanah ya, batu. Jadi itu kayak kali mengalir gitu ya, tapi lebar banget, batunya besar-besar. Dan itu kalau ekspektasi saya kalau ada airnya itu indah banget. Lagi. Ya, kanan kiri hijau, bunga-bunga, daun-daun. Jadi kemarin itu kita di Sendang Widodari itu airnya sudah apa ya? Dibilang sudah miris lah, maksudnya sudah tidak ada air yang mengalir lagi, karena seharusnya di Sendang Widodari yang dulunya itu airnya masih deras sampai bisa dibilang membuat sebuah sungai di sana. Makanya dibilang Sendang Widodari, di mana di situ ada air terjun atau air terjun kecil, terus ada genangan sungainya, aliran sungainya itu kalau kepercayaannya itu dulu dibuat mandinya para bidadari. Ya, para bidadari itu mandinya di situ. Sama kayak cerita Joko Tarub gitu ya. Iya. Ada tempat mandian bidadari. Tapi ya disayangkan, kenapa kok sampai airnya itu habis atau sudah tidak mengalir? Mungkin karena musimnya mungkin ya. Bisa jadi kita musim kemarau yang terlalu panjang atau yang nggak jelas ini. Iya. Mengakibatkan air di Sendang Widodari itu. Oke, lanjut yuk. Ya, sorry tadi baterai kameranya sempat habis. Ya, kita lanjut lagi. Tadi setelah di Sendang Widodari ya, dari Sendang Widodari itu kita menuju ke arah Sendang Derajat. Oke, jadi gimana tadi pengalaman di Sendang Derajatnya? Kalau di Sendang Derajat itu mungkin ekspektasi saya itu karena ini Sendang Derajat, istilah derajat itu kan megah gitu ya, tinggi, hebat gitu. Ternyata di sana hanya air yang ditandon gitu aja. Jadi ada aliran air ke tampung di tandon itu. Jadi kalau mau mandi, mau ambil air atau mau bersih-bersih apa, tandonnya tinggal dibuka, airnya diambil gitu aja. Jadi nggak ada monumen, nggak ada apa gitu. Oke, jadi mungkin untuk saat ini memang di Sendang Derajat itu mungkin karena memang sebelumnya itu Sendang Derajat itu adalah sebuah airnya atau sumber airnya itu keluar dari celah. Jadi modelnya seperti celah tebing. Mungkin untuk kemarin yang terakhir kita ke sana itu pernah longsor. Jadi kejatuhan batu besar sehingga hampir menutup keluarnya air, tapi tetap yang namanya sumber air ya, walaupun itu kelongsoran, sumber airnya tetap mengalir, sehingga diberikanlah, ditutup sebagai tandon tadi. Jadi dikumpulkan di tandon. Jadi kalau ada yang mau ambil air dari sendang tersebut, tinggal dibuka aja. Jadi dibuka, kita ambil airnya, kita gunakan kepentingan kita lah, untuk apa. Jadi mungkin itu di Sendang Derajatnya ya. Tapi airnya tuh nggak ngalir sampai Sendang Widodaren ya?
Iya, berbeda jadinya ya. Beda aliran gitu ya. Iya, beda sumber lah jadi. Kalau tadi dari pos 6 pilar itu, kalau ke Widodari kan kita ke kiri. Ya. Nah, untuk ke Sendang Derajatnya kita ke arah kanan. Jadi sudah beda sumber lah di sana. Karena seharusnya kalau di Sendang Derajat masih keluar, Ya. di Widodari harusnya ya juga masih ada lah aliran airnya. Tapi saat kita kemarin ke sana di Sendang Widodari sendiri itu sudah kering ya, sudah kering air. Nggak tahu untuk efeknya itu kenapa, mungkin teman-teman ada yang tahu, mungkin bisa silakan di komen di kolom komentar. Oke, jadi itu tadi pengalaman kita yang mendaki atau wisata religi di Gunung Arjuna via Purwosari atau via Tambak-Sari. Ya, jadi mungkin ke pertanyaan terakhir. Khasnya ini. Nah, mungkin dari Kalintang sendiri bagaimana menanggapinya tentang ini kan banyak beredar, banyak konten-konten yang dibuat yang mengatakan bahwa Gunung Arjuna itu angker, ya, angker atau ya banyak setan atau apalah, apalagi di rute via Purwosari atau via Tambak-Sari. Bagaimana mungkin menanggapinya Kalintang? Kalau angker sendiri sih tergantung niat masing-masing ya mungkin. Kalau saya pribadi kalau naik gunung juga itu tadi saya mencari view-nya, keindahannya, mencari momennya, mencari suasananya untuk memang healing diri sendiri ya. Tapi kalau suasana angker, dikatakan angker itu kalah sama pemandangan di sana mungkin. Suasana di sana, kicau-kicau burung di sana, canda sama teman-teman itu nggak kerasa angker-angkernya sama sekali gitu. Mindset kita mungkin itu karena memang mindset orang itu membangun ini angker akhirnya ke bawah jadi angker gitu. Oke, jadi ya mungkin bisa terbantahkan lah ya. Jadi kalau masalah angker itu tergantung dari mindset atau niatnya. Iya. Niatnya kita ke sana mau apa? Kalau memang kita mencari yang angker-angker ya pasti ditemuin lah ya yang angker-angker. Iya. Tapi kalau memang mindset kita mencari suasana yang baru, suasana yang berbeda atau healing, ya pasti kita dapatnya ya yang pemandangan yang indah, suasana yang nyaman, jadi seperti itu. Iya. Oke, jadi untuk teman-teman jangan ragu kalau memang mau mendaki ke Arjuna via Purwosari atau via Tambak-Sari. Kalau memang niatnya teman-teman mendaki menuju puncak, ya tetaplah kita hargai apa yang kita temui nanti. Yap. Saat perjalanan mendaki ke puncak. Apapun yang kita temui nggak usah dicela atau nggak usah dicemooh ya, karena kepercayaan orang itu masing-masing berbeda-beda. Kayak kejadian di Bromo dulu yang nendang sesajen, mungkin walaupun berbeda keyakinan ya, tapi memang di Indonesia itu banyak keyakinan. Nah, kita nggak bisa merubah itu ya, dan saling menghormati lah ya. Indahnya itu di situ, keanekaragamannya di situ. Jadi walaupun kita berbeda dengan kepercayaan kita sendiri, tetap hargai ya, apapun itu. Yap. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk konten P3 ya, konten petualangan pengalaman pendakian ya. Mungkin P3 selanjutnya nggak tahu tentang apa atau konten selanjutnya seperti apa, boleh komen-komen di kolom komentar masukan atau kritiknya. Untuk teman-teman yang baru gabung juga jangan lupa klik like, subscribe juga, dan share ke sosial media teman-teman supaya lebih banyak lagi yang gabung and support channel Kak Nyot Explore. Oke, akhir kata salam asik.